Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anfusina min syai'ati a'malina Amin yahdillahu falamudillalah Aman yudnil falahadiyalah Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wa al-khatim lima sabaqna syurah bil haq wal hadi la syuratikal mustaqim wa ala alihi wa biqadrihi wa miqdahril adim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majlis yang mulia ini, di malam yang mulia daripada malam-malamnya Allah Subhanahu wa taala, di bulan daripada bulan-bulannya Allah yang istimewa. Bulan daripada bulan-bulannya Allah yang mulia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita sebab kita memuliakan bulannya Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan ini adalah pembahasan yang harus kita perhatikan. Ya, sesungguhnya yang namanya tabaruk itu, ya, yang namanya tabarukan itu Allah Subhanahu wa taala itu telah menganjurkan Nabinya Muhammad itu untuk bertabaruk. Allah sendiri yang menyuruh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertabaruk. Tahu tabaruk? Tabaruk itu artinya ngalap barokah, yang mengambil barokah. Mengambil barokah. Kejadian itu ketika Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra dan Mi'raj, telah lalu kita lalui ya, tanggal 27 Rajab kemarin. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Alladzi barakna haulahu, yang dimana Allah telah menyiapkan tempat-tempat yang tempat-tempat yang barokah yang Allah sediakan untuk Nabi Muhammad Rasulullah SAW mengambil barokah. Ya, di dalam kitabnya Abu Yamaliki itu Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu singgah ketika Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu, singgah di beberapa tempat termasuk Madinah, Tursina, Bukit Tursina, terus ke Madian, terus ke tempat lahirnya Nabi Isa, ya. Dan itu Nabi Muhammad Rasulullah SAW ketika menaiki buruk, malaikat Jibril mengatakan Injil fasolli ke Madinah, ya, melewati Madinah, yang dikatakan malaikat Jibril ketika datang ke Madinah, ilaihal muhajarah. Ya, ilaiha muhajarah. Kamu tahu nggak, ya wahai Rasulullah, kau tahu nggak di mana engkau tuh singgah, kau tuh turun? Aku nggak tahu ya wahai Jibril. Kau turun di namanya At-Taibah. Taibah ini nama sebelum namanya Madinah Al-Munawwarah, namanya Taibah. Nah, di situ malaikat Jibril mengatakan Injil fasalli, turun dan sholatlah.
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu malaikat Jibril mengatakan, wa ilaihal muhajirah, dan tempat ini, Madinah ini, yang akan engkau hijrahi. Dan yang engkau akan hijrahi. Makanya dikatakan ulama itu berpendapat, ada juga yang berpendapat Isra Mi'raj ini dilakukan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad. Setahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad, Rasulullah SAW untuk apa? Tabarukan. Ya, inzil fasolli, turun dan sholatlah. Ya, turun dan sholatlah. Gitu. Ya hanya untuk turun aja, enggak, tapi Nabi Rasulullah malaikat Jibril mengatakan inzil fasolli, turun dan sholatlah. Nah, begitu juga dengan ke tempat lahirnya Nabi Isa, terus ke Tursina, Bukit Tursina, yang dimana Tursina ini adalah bukitnya Nabi Musa ketika ingin bercakap-cakap oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ke tempat ini syajarah itu pohon tempat di mana Nabi Musa ketika pulang dari Mesir istadalla, itu atau meneduh di tempat tersebut, tempat berteduhnya Nabi Musa ketika bepergian di Madian, insyaallah. Gitu. Dan malaikat Jibril mengatakan inzil fasalli, turunlah dan salatlah. Untuk apa? Untuk bertabaruk. Ya, Allah ya mengajarkan Nabi Muhammad itu untuk apa? Bertabaruk. Mengambil barokah para anbiya, para nabi-nabi terdahulu. Gitu. Paham? Boleh nggak? Bertabaruk boleh. Boleh banget. Bukan hanya Allah yang mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan Nabi Muhammad pun mengajarkan para sahabatnya untuk bertabaruk. Ya, untuk bertabaruk, mengambil barokah tersebut. Seperti halnya ini sahabat itu saking ingin keberkahannya Nabi Muhammad SAW. Oh, nggak ada. Oh iya, Ma. VS Ma. Guarin. Ambil depan, Mbak. Ya. Walakat harusah ashab Rasulullah SAW ala asal harifah. Jadi Nabi Muhammad ini mengajarkan para sahabatnya mengambil barokah dengan asar bekasnya Nabi Muhammad SAW. Sampai hampir saja mereka ini ingin mengambil barokahnya Nabi Muhammad, hampir saling bunuh-membunuh. Nah, bunuh-membunuh ke atas apa? Ke atas tetesan tetesan ngobrol apa? Pisang. Apa, Mas? Mau beli pisang goreng. Beli mie. Mie? Ya, oke. Ya. Sedap. Sedap gorengnya. Tolong. Syukron. Ya. Tadi yang tataluna, dan hampir mereka berbunuh-bunuhan. Alama yataqataru min a'daihi alaihi salatu wassalam. Jadi hampir saling bunuh-membunuh ketika Nabi Muhammad berwudu, tetesan wudunya jatuh kepada tanah. Mereka ingin ngalap barokah.
mengambil barokahnya Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sini disebutkan bahwa yaro dalika wa iqarruhum alaih. Karena dalika dalilan ala jabasi tabaruk bihi syar'an. Dalam syariat yang namanya bertabaruk atau ngalap barokah, ngambil barokah itu diperbolehkan. Mencium tangan ulama, ya, mencium tangan ulama itu boleh. Tabaruk, ngalap barokah, ngambil barokah. Terus dipakaikan imamah, tabaruk, ya, memakai pakaiannya para ulama, para habaib, para ustadz, kiai Ahlussunnah wal Jamaah yang bersanadnya bersambung sama Nabi Muhammad Rasulullah SAW, boleh. Berziarah kubur, apalagi Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu ketika Isra, ya, ketika Isra itu melewati kuburannya Nabi Allah Musa, singgah di situ, ya, mengambil barokahnya Nabi Musa di situ, begitu. Sudah. Nabi Musa di situ, ya. Jadi juga para anbiya itu mengambil barokahnya Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dijadikan apa? Dijadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam imam ketika di Masjidil Aqsa, gitu ya. Ketika di Masjidil Aqsa, apa yang dilakukan Nabi Muhammad dan para anbiya? Nabi Muhammad disuruh menjadi imam, ya, menjadi imam sholat di situ. Wallah, hakada. Ya Allah, ya Allah. Tuh, ini hadis yang disampaikan ini ada hadis sahih seperti hadis tabaruk ini, tabarukan ini hadis sahih. Wah, begitu juga wa akhrajal Bukhari, dia nih diriwayatkan oleh Imam Bukhari di sahihihi, di dalam sahihnya Imam Bukhari di bab khatamun nubuwah, di bab apa tuh? Oh. Hah? Kota. Noten. Kita baru nih. Bisnadihi ilal Ja'ad bin Abdurrahman gol sami'tu Sa'ib bin Yazid gol dahabat bi susu Mbak sih dahabat bi kholati ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gol ya Rasulullah inna ukhti wa go'a monggo apa Fama sarasi wada ali bil barakah wa tawadhu fa syaribtu min wuduhi. Gitu, malah barokah. Boleh. Ya, hakada. Aduh, kajian sini loh. Ini loh. Siapa dulu, guys? Halo guys. Ayo.
Ya, begitu yang namanya barokah itu begitu. Kita harus mengambil barokah. Nabi Muhammad itu mengajarkan sahabatnya mengambil barokah. Ketika Nabi Muhammad wudhu, asar bekasnya wudhunya Nabi Muhammad diambil para sahabat. Jangan hanya wudhunya Nabi, bahkan rambutnya Nabi pun diambil sama sahabat yang namanya Abu Talha, nama Sayyidina Abu Talha. Sayang. Bentar guys. Bentar saya. Afwan Ustaz, lagi sibuk Ustaz. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan kita manfaat dunia dan akhirat. Ya, semoga kita bisa menambah iman kita dengan tabaruk tersebut. Ya, kalau sahabat juga bertabaruk dengan Nabi Muhammad itu, ya, dengan bersalaman. Seperti siapa ya? Ada sahabat, anak dapat dari kitab Ijatus Sibak. Itu ada sahabat Nabi Muhammad cium tangan, bolak-balik. Gak hanya cium tangan, akan tapi cium kakinya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertabaruk, ya, mengapa barokah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengajarkan kita mengambil barokah, bertabaruk. Masa kita mengingkari? Dan nggak boleh mengingkari apa yang dibawa Nabi Muhammad. Nggak boleh kita ingkari. Nggak boleh kita ingkari. Nggak boleh kita ini haram, ini bid'ah, ini syirik, ini hulu, ini begini, ini begitu. Nggak boleh. Ya. Itu namanya menjelek-jelekan sunnah Nabi Muhammad, menjelek-jelekan Ahlussunnah wal Jamaah. Sesungguhnya Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak begitu sifatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayah, kita ditambahkan iman kita, ditambahkan kepercayaan kita kepada tabaruk tersebut. Kemudian fatfatna ibarakatihim, wa minna husna bihurmatihim, wa minna ketarikatihim, wa ma'afatihim nafsani. Mohon maaf jika kerepotan, bawa anak juga lagi repot sama anak, dimaafi semuanya. Akademi ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Insyaallah tabarakallah, jazakumullah khairan katsiran Habib, karena telah memberikan ilmunya yang luar biasa untuk kita semua. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi orang lain. Semoga selalu dalam kebahagiaan, keamanan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Saya ambil 7 pertanyaan tercepat dengan ketentuan yang akan saya sebutkan. Yang pertama, sebelum bertanya silakan untuk angkat tangan lalu mengucapkan salam dan perkenalkan diri. Dan kedua, pertanyaan sesuai dengan tema yang diberikan. Yang ketiga, pertanyaan yang diajukan melalui on-mic. Nanti saya ambil 7 peserta tercepat yang angkat tangan dan saya akan bacakan namanya. Silakan yang ingin bertanya. Silahkan, ini yang
Muhammad. Silahkan bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya, apakah tujuan umat Islam melakukan tabarukan? Apakah ada tujuannya umat Islam melakukan tabarukan? Nah, tujuannya tabarukan ini ialah, kita lihat tabaruknya dulu. Tabaruk itu ialah apa? Mengambil manfaat, mengambil kebaikan dari amal atau perbuatan atau tempat yang telah Allah berkahi oleh orang yang Allah kasih keberkahan dalam hidupnya, begitu. Yaitu apa? Mengambil manfaat, mengambil kebaikan, itu namanya itu tujuan ngalap barokah, ya itu. Nah, tujuan kita tabarukan begitu, mengambil manfaat, begitu, mengambil kebaikan. Sehingga tabaruk itu artinya, barokah itu artinya apa? Ziyadatul khair. Ziyadatul khair artinya bertambah baik. Ya, baiknya itu bertambah. Tambah kita mengambil kebaikan kepada seseorang, maka bertambah pula kebaikan kita. Nah, kada begitu, wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Nah, selanjutnya siapa lagi yang ingin bertanya? Ini siapa lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Ini tidak ada yang mau bertanya. Afwan Ustadz, mungkin sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, jadi kita lanjut untuk sesi penutup ya Ustadz ya. Karena tidak ada lagi yang ingin bertanya, berarti tuntas sudah kebersamaan kita dalam kajian ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Habib Agil menjadi ladang pahala untuk beliau khususnya dan umumnya untuk kita semua. Untuk menutup kebersamaan kita kali ini, marilah kita akhiri kajian ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Habib. Tafadhal Habib untuk pimpinan doanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemanfaatan dunia dan akhirat, ilmu kita manfaat, ilmu kita barokah, ilmu kita bisa kita sebarkan, sebarluaskan kepada umat Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dan manfaat Nabi berkatim, menembus Nabi hormatihim, meminta wa mu'afati min fitani. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasda' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sirul Fatihah.